Tuhan kau tetap. Tentunya hari demi hari kita tetap berterima kasih pada Tuhan Yesus yang kenyataannya pada sore hari ini pun kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah keluarga yang kedua di tempat Ibu Agus. Dan pada sore hari ini nanti pelayanan sepenuhnya akan dilayani oleh Bapak Pelito Agus Wasono. Namun sebelumnya untuk Bu Agus, monggo dipersilahkan, mungkin ada sepatah kata yang akan disampaikan. Dan maaf Bu Agus, pada sore hari ini banyak saudara kita yang tidak bisa hadir karena ya itu tadi seperti awal tadi Omikron. Nanti tolong Pak Pendeta juga dalam doa. Pak Adi Purwanto katanya saya tak fokus dulu di rumah karena besok ada kegiatan. Monggo. Terus banyak lagi yang lainnya, ada Bu Ari, Pak Aton. Terus Bu Ani ini sebenarnya mau hadir, hanya saja ternyata di sampingnya itu lagi penebangan pohon, jadi tidak bisa keluar mobilnya. Ya, seperti itu saja berita yang saya sampaikan. Untuk itu sebelum pelayanan sebelumnya akan diserahkan kepada Bapak Pendeta. Bagus monggo. Pun sederek-sederek kawula nggih ngaten menika kawantenipun Pak. Nggih panjenengan nggih ngaten menika iki namung acara rutinan nanti kula sesuai pemikiran saya sendiri nggih. Nggih matur nuwun rawuhipun. Mungkin nggih tadi Mbak Rumbu Pak sami mawon sing Omikron yang doakan pun mungkin paringono ini tinggal firman yang namanya Omikron dan gitu nggih mboten wonten menapa nggih namung makaten kemawon pun doaipun atur kula kanca kang wonten warga gereja nyuwun kesehatanipun Pak nggih kali keluarga kawula nggih nyuwun doanipun mugi-mugi paringan sehat walafiat. Makaten matur nuwun. Saniki pangandika ini. Kita akan bersama-sama membangun ibadah. Tadi katanya hari berbesi nasional. Enggak apa-apa. Anak saya juga berbesi sekarang. Ya. Anak saya kan panjenengan semua. Baik, kita akan bersama-sama membangun ibadah dan kita mengambil satu. Ibadah saat ini ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Allah yang senantiasa mencurahkan berkat-Nya bagi anak-anak yang dikasihi-Nya. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Kita nyanyikan itu. Tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ayat 4. Ingin ku capai puncak yang paling aku cemerlang. Ya Tuhan bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu.
kita berdoa. Di tengah cuaca hujan, namun kami bisa bersama berjumpa di tempat ini. Kami meyakini bahwa perjumpaan yang terjadi ini merupakan rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Karena itu ya Bapa, bersama-sama kami ingin menaikkan pujian dan hormat kepadamu. Namun kami juga menyadari bahwa hidup kami ini penuh kekurangan, salah dan dosa. Karena itu ampunilah kami dan layakkanlah kami sekalian. Saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama-sama dengan kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan tak menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Allah, terpujilah Engkau. Amin. Kita nyanyikan Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. bait 3. Kemuliaan Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Silakan yang sudah ketemu berkenan membaca satu ayat saja, jangan diborong. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Ulangan 9 ayat 1 sampai 6, saya akan bacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu nanti satu ayat. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang yang kau kenal dan Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menempati janji yang diikrarkannya dengan bersumpah kepada nenek moyang, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Terima kasih.
bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin panjenengan memahami dan pernah membaca cerita tentang bangsa Israel. Seringkali disebutkan atau kita dengar keberadaan bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang kayak apa sih? Apa Bu? Dikasih Tuhan. Apalagi? Ngeyelan. Apalagi? Oh, jenengan bangsa Israel. Ya pilihan Tuhan. Masih ada tetap pilihan Tuhan. Apalagi? Ayat yang ke-6. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk ini kenapa Bang? Nah, bahasa Jawa yang halus itu bangsa Israel bangsa sing wangkot. Wangkot. Itu bahasa Jawa yang halus. Bangsa Jawa sing sehari-hari bangsa Israel itu adalah bangsa yang begudul. Apalagi bangsa yang ndablek. Nah iya, masih ndablek pilihan Tuhan. Masih pilihan Tuhan ndablek. Ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang ndablek. Ndablek itu apa toh? Ngakal. Ngakal. Angel tuturamu. Ndablek itu orang sudah tahu peraturan, tur cetha welo-welo, jelas, tetapi diterak. Ora ono wong Warujaya iki wong apik-apik. Apik. Bangsa Israel adalah yang tahu aturan, tahu hukum, tapi sering melanggar hukum. Itulah ciri khasnya orang Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, disampaikan ayat yang pertama, dengarlah hai orang Israel, dengarlah. Saya pernah membaca dalam bahasa Inggris ada idiom persamaan kata itu antara hear sama listen. Hear sama listen itu artinya berbeda, pemahamannya, penghayatannya berbeda. Hear itu apa? Mendengar. Dengar. Listen? Mendengar. Ya dengar, tapi memiliki arti yang berbeda. Berbedanya di mana? Tulisannya, Pak. Ya. Bentar, tolong diam dulu. Dengarkan nanti kalau ada kendaraan lewat. Nah, itu tadi kira-kira menurut panjenengan sepeda motor apa? Roda 2. Kalau orang yang benar-benar perhatian akan tahu itu tadi sepeda motor Beat, Oppo Vario, Oppo Supra, Oppo Fiction, Oppo. Ya. Seperti kalau orang bertamu, saya yakin suara panjenengan itu kan ada ciri khasnya masing-masing. Ya.
walaupun nggak tahu orangnya, tapi dengar suara, oh ini suaranya Bu Lili, oh ini suaranya Bu Yeni yang menggelegar. Semua ada ciri khas masing-masing. Seperti juga antara hear dan listen, itu sama-sama mendengar tetapi pengertiannya berbeda. Seperti contohnya begini. Sekarang kan kita ibadah. Mas Har gak ikut ya? Gak ikut. Nanti pulang Mah, sing nglayani sapa? Pak Pendeta. Bacaannya mau tekan di mana? Kok iya? Khotbah apa mang? Oh ya. Apa ya? Pokoknya arep ibadah meribut panganan. Ya. Itulah iya. Tapi kalau lesson berbeda. Nah, sing layani sapa? Pak Pendeta. Pak Pendeta mah nggih klambi putih. Rambutnya kita rada ireng tak disemir. Minta kopi. Bacaannya mung teko ulangan 9 ayat sampai ini. Lho isine khotbah apa? Ini diceritakan. Itulah lesson. Podo-podo artinya mendengar tapi pemahamannya yang berbeda. Kalau Bu Guru kadang-kadang ketika ngajar anak-anaknya, ngajar muridnya, itu kan kadang-kadang rada jengkel, mangkel karena muridnya itu rame dewi. Terus bilang apa? Hei, rumah nih. Kadang digetar, tahu. Jadi supaya murid-muridnya mendengarkan dengan penuh perhatian, gatekke. Kalau mahasiswa noreken, bah mbok rungokne bahura. Itulah pemahaman perbedaan antara hiya sama lesen, berbeda jauh. Podo-podo ngrungokke. Panjenengan dalam ibadah kadang-kadang kan mantuk-mantuk gitu ya. Mantuk-mantuk iki mantuk-mantuk ngantuk apa? Ya. Sama-sama mendengar tapi memiliki pemahaman yang berbeda. Mendengar itulah hear dan listen. Nah, yang dimaksud, yang ditujukan kepada bangsa Israel itu listen, dengarkanlah, perhatikanlah, bahwa kamu bisa memasuki tanah perjanjian, bisa mengalahkan bangsa yang besar. Itu bukan karena usahamu, bukan karena jasa-jasamu, tetapi karena akulah Tuhan. Akulah yang berperang mendahului kamu. Kowe iki bangsa sing renggena, ndablek, tegar tengkuk. Kamu tidak mungkin bisa mengalahkan bangsa yang besar. Impossible. Karena itu perhatikanlah, ini aku yang berkarya, aku yang melakukan peperangan. Itu bukan karena jasamu, bukan karena usahamu. Bangsa Israel diingatkan seperti itu. Kowe iki bangsa sing dawablek. Dari aku gelem nyites kowe bar. Kan begitu bahasanya sehari-hari. Ya. Inilah cinta kasih Tuhan. Bolak-balik bangsa Israel diingatkan, tetapi bolak-balik pula bangsa Israel yang dablek. Kenapa? Tuhan supaya diperhatikan oleh bangsa Israel. Tuhan itu kuasa yang luar biasa. Gatekno itu adalah karya dari Allah. Bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Ya, saudara-saudara, itulah yang disampaikan kepada bangsa Israel dan saat ini juga disampaikan kepada kita.
Sehingga kita bisa sampai ke tempat ini, itu juga karena penyertaan Tuhan. Itu karena berkat dari Tuhan. Tadi awalnya saya itu pengen sepedaan, menikmati suasana sore. Lah kok ya terus gerimis. Itu kan karep saya. Ya. Tapi seringkali seperti bangsa Israel juga, bahwa dalam hidup kita seringkali mengatakan itu karena usaha saya, itu karena jasa-jasa saya. Baru jahit, itu lek gak aku no. Apa pernah dengar kata-kata seperti itu? Yo yakin iki ngece kok, yakin tenan. Puji Tuhan. Lek sampai ono sing ngono ya, mulai hari ini didengarkan saja. Hah? Oh iya. Seringkali kita di beberapa tempat pun juga mendengar, lek ono aku, gereja Warujaya ini ora bakal ngadeg loh. Ya. Maksudnya cagaan. Lek ono aku sampai ora bakal dadi majelis loh. Ya, mudah-mudahan di Warujaya tidak seperti itu. Kita meyakini bahwa semua itu karena Tuhan. Ya, kita diingatkan dalam hidup ini bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita nikmati, itu semua adalah karena pekerjaan dan kuasa dari Allah sendiri. Jangan sekali-kali mengatakan ini adalah usaha saya, ini adalah pekerjaan saya. Kita kembalikan bahwa semuanya berasal dari Tuhan dan merupakan berkat dari Tuhan. Kita pujilah namanya. Amin. Firman-Mu sungguh menyapa kami, menegur kami, mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu sungguh menyapa kami. Berkat yang kami terima, kami yakini dari Tuhan sendiri. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdoa. Berukah juru selamat, agar janganku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan ragan. Bila Tuhanku membimbingku di lampu tentram. Wow. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbingku di lampu Ayat tentram. 3. Ku perlukan juru selamat, karena kejujuran
Gembala baik bersulinglah merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padangmu putih jauh berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, puasa damai jelang bening. Kepadamu. Ibadah dari awal sampai saat ini boleh terjadi karena penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan persembahan yang merupakan rasa syukur kami. Terimalah dan berkatilah ya Allah. Tuhan, saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik di rumah sakit, di rumahnya, saudara-saudara kami yang isoman. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, bahkan Tuhan sendiri yang menyembuhkannya. Kami percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Karena itu ya Bapak, kami serahkan saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami yang saat ini sedang kekuatan kesehatan terganggu karena menderita sakit. Kami serahkan Ibu Sutiono, Bu Parmi, Bu Ari, Bapak Sukaton, Bu Wek, Mas Riko, Pak Ati Purwanto dalam tangan Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak mengetahuinya. Jamahlah ya Allah, sembuhkanlah dan pulihkanlah. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak yang dalam pendidikan. Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat, kepandaian dan kebijaksanaan. Kami yang bekerja Tuhan, biarlah kami boleh melakukan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan anak kami Nadine yang besok berulang tahun. Kami yakin bahwa Tuhan memberikan kepercayaan usia. Dengan usia yang kau tambahkan, anak ini juga semakin dekat dan menyerahkan hidupnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan keluarga di sini. Biarlah Tuhan tetap menyertai, memberkati apapun yang dilakukan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Setelah ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Keluarga di sini yang akan kami tinggalkan, Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Ampuni dosa salah kami ya Allah. Inilah doa kami Tuhan. Semuanya kami serahkan dan kami percayakan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak atas kami. Amin. Oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia paduku, diberi damai surgawi, asali mampuanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Pakai tiga. Jalanku nyata sangat, kasihku hanya mesra, dijadikan perhentian di rumahnya yang kekal. Jika
dunia. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Kita terima berkat Tuhan. Cinta kasih, penyertaan dan berkat dari Allah tercurah dalam kehidupan saudara saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Disilakan.